Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan masih belum terima. Tapi di sisi lain, Raffi dihubungi via istana dan menyatakan untuk mengikuti vaksinasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Kali ini dalam program Hot News Entertainment ada yang menarik nih ya, soal kabar yang ramai diberitakan mengenai Raffi Ahmad yang akan menjadi salah satu orang yang divaksin pertama kali bersama Presiden. Apakah benar? Jika kita lihat ya dalam rilisan berita yang baru saja masuk ya, Raffi Ahmad masuk daftar penerima vaksin COVID-19 perdana GPNN.com. Presenter Raffi Ahmad dan istri membenarkan kabar bahwa dirinya akan menjadi penerima vaksin COVID-19. Manajer Raffi Ahmad, Priyo, mengatakan bahwa artisnya diprioritaskan lantaran kesibukan padat di panggung hiburan. Cuma update-nya gue nggak tahu. Cuma sudah terdaftar, kata Priyo. Menurut Priyo, Raffi didaftarkan akan menerima vaksin langsung dari pihak Istana Negara. Jadi pihak istana menghubungi langsung ke Raffi Ahmad, bukan lewat gue, jelas Priyo. Sebelumnya publik dihebohkan dengan kabar sederetan selebritas bakal menerima vaksin COVID-19. Mereka diantaranya Najwa Shihab, Dr. Tirto, Raffi Ahmad, Nagita, Bunga Citra Lestari. Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan perihal beredarnya sejumlah nama sebagai penerima vaksin COVID-19. Slide-nya bukan rilis resmi Kemenkes, dan informasi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena hingga saat ini. Kata ungkap Siti. Pelaksanaan dan tokoh-tokoh yang akan mengikuti vaksin COVID-19 perdana masih dalam tahap pembahasan dan kita masih menunggu keluarnya UEA, ya, sambung Siti. Nah, ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa sudah rame, termasuk BCL, istri Raffi Ahmad itu juga akan divaksin pertama bersama Presiden tanggal 13 kalau tidak salah ya. Ini agak unik ya, karena di sisi lain juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan masih belum terima. Tapi di sisi lain Raffi dihubungi via istana dan menyatakan untuk mengikuti vaksinasi pertama. Banyak perdebatan juga di sini. Ada yang menyatakan bahwa ngapain artis salah sendiri, dia enggak disiplin terhadap protokol kesehatan, katanya gitu. Ada yang bilang bahwa dia tidak yakin bahwa Raffi juga akan divaksin pertama. Itu banyak sekali cemoohan, sindiran, bahkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Raffi atau via istana yang menghubungi Raffi Ahmad serta teman-teman artis yang lain dengan alasan jika di TV juga nggak disiplin protokol kesehatan. Saya nggak tahu ya, disiplin itu mungkin nggak pakai masker, cuman pakai face shield ya. Kalau kita lihat di beberapa layar TV kan masih belum pakai, karena nggak mungkin pakai masker kali ya, nggak tahu. Dan banyak sekali artis-artis sekarang yang menghilang ya karena kena COVID-19. Dewi Persik ruam-ruam mukanya, begitu sembuh baru dia ngomong saya positif kemarin. Ada lagi menyatakan Irfan Hakim yang baru-baru aja ini katanya positif. Nah, banyak kejadian-kejadian gitu. Jadi artis ini aktivitasnya padat, tidak taat protokol kesehatan, dan terkena COVID-19, kabur, hilang, pergi gitu. Terus tiba-tiba muncul lagi
Dan ada beberapa yang menyatakan akan divaksin pertama bersama presiden. Nah ini jadi perdebatan. Tapi apapun itu, ini kebijakan dari istana, kita harus hormati. Pasti penuh pertimbangan, pasti juga sudah dihitung manfaat dan mudaratnya. Mungkin kita berbaik sangka ya. Mungkin istana menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai engagement tinggi, popularitas tinggi atau pengikut followers tinggi, sehingga jika mereka menggunakan vaksin, orang nggak takut lagi nggak menolak divaksin, karena cukup beredar orang menolak vaksin karena banyak sekali berita-berita yang hoax ya, yang menyatakan bahwa begitu vaksin lumpuh, begitu vaksin macam-macam lah. Mungkin itu keinginan pemerintah agar Mbak Nana ya, Najwa Shihab, BCL, Raffi, Dr. Tirta dan seterusnya dilibatkan dalam tahap pertama vaksin. Semoga vaksin ini berhasil dan kita tunggu saja tanggal 13 nanti. Yang pasti kita semua harus sehat, harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.